komputer. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan modal kerja. Sebelum kita belajar mengenai pengelolaan modal kerja, kita akan pastikan kita paham nih logika jurnalnya yang tadi saya sudah sampaikan. Karena nanti kita harus tahu nih modal kerja itu posisinya sebenarnya di laporan keuangan tuh ada di mana gitu. Kenapa itu penting untuk aktivitas perusahaan. Jadi saya coba share ini aja dulu ya, Microsoft Excel sebentar. Eh, Excel, baik. Bentar. Microsoft Excel. Nah ini. Oke. Jadi yang pertama kita harus paham laporan keuangan. Laporan keuangan tuh apa aja sih? Yang pertama ada balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan. Itu nama itu sama tuh. Jadi kalau ketemu salah satu nama itu ya itu sama aja laporannya. Yang kedua ada laporan laba rugi atau profit and loss. Yang ketiga ada arus kas, cash flow. Yang keempat ada perubahan modal. Dan yang kelima ada CALK atau catatan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan cuma ada 5 itu. Nah yang pertama ini yang neraca. Jadi ini saya share ini ya. Oh nggak mau sih. Saya share nah, Excel. Screen is pause. Kenapa ya? Muncul nggak Excel saya nih? Saya share. Nggak muncul ya? Belum. Belum. Oke, sebentar. Share. Coba ini. Oh, nggak mau ya? Your screen sharing is pause. Oh, itu. Ini resume share. Oh ya. Oke, bentar. Kita resume recording. Oke, saya share ini. Nah, udah muncul ya. Ini saya muncul ini apa Excel kosong. Jadi teman-teman masih paham nih kayak neraca. Jadi neraca itu pasti awalnya itu ada apa? Aset. Bang ya. Jadi neraca itu aset atau aktiva itu ya sama aja. Jadi di sebelah sininya ada aset, lalu di sebelah kanannya itu ada namanya liabilitas. Dan di sini ada ekuitas. Jadi nanti akan sama aja aset itu atau aktiva. Di sini bisa jadi pasiva atau hutang gitu ya. Ekuitas ini modal. Jadi itu nama-nama lainnya aja. Nah, aset yang awalnya itu pasti aset lancar dulu nih. Yang masuk aset lancar ada yang tahu nggak apa aja? Contoh, kas. Terus apa? Bank. Terus kalau piutang, kalau kita jualan ya, piutang. Terus ada lagi apa? Persediaan ya. Terus dan lain-lain lah. Terus yang kedua ada aset apa? Te aset tetap. Jadi aset tetap itu misalnya bangunan gedung ya, terus Tanah. mesin, tanah bisa kendaraan gitu ya, kendaraan. Nah ini aset. Jadi eh, intinya di sini ada sisi kirinya aset. Coba kita ini lihat ya. Sisi kirinya aset, di sisi kanannya itu ada hutang, ada modal. Nah, liabilitas ini nanti dibagi lagi. Ada hutang jangka pendek. Jadi hutang jangka pendek itu adalah hutang-hutang yang masa berlakunya itu kurang dari 1 tahun biasanya. Jadi hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi ada hutang usaha,
utang usaha tuh misalkan kita beli bahan baku, ngutang tuh. Biasanya kita harus bayar 30 hari atau 60 hari, itu masuk ke sini. Terus ada hutang bank gitu ya, ada hutang leasing dan lain-lain. Terus hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu contohnya ada apa? Hutang bank gitu ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau tanya, langsung ini aja, langsung Pak, saya mau nanya ini. Jadi hutang bank. Nah, nanti kita ada belajar sendiri materi mengenai hutang bank. Jadi hutang bank itu juga macam-macam. Hutang bank itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Hutang bank jangka pendek itu biasanya untuk modal kerja. Modal kerja itu contoh, misalkan kita dapat plafon dari bank itu 10 miliar gitu kan. Nah, plafon ini bisa dipakai untuk pembelian bahan baku. Jadi biasanya kita beli bahan baku ke supplier itu tempo 2 minggu kita bisa bayar. Lalu setelah itu kita produksi selama berapa? 3 hari dan kita jual, nanti baru dapat pembayaran 30 hari. Berarti kan kita perlu modal ke hold itu sekitar 30 hari kan. Nah, itu kita bisa minjem uang ke bank untuk beli ke supplier, nanti 30 hari kemudian kita dapat pembayaran, lalu kita lunasin. Nah, itu hutang usaha tuh. Tapi bank juga ada hutang yang jangka panjang. Biasanya hutang jangka panjang tuh jenisnya kayak kredit investasi. Kredit investasi tuh misalnya kita mau beli kantor, mau bangun gedung, renovasi, itu biasanya namanya KI, kredit investasi itu bisa 8 sampai 10 tahun gitu. Jadi 8 sampai 10 tahun kita akan eh, jangka waktu pelunasan kreditnya. Gitu ya. Jadi apalagi nanti yang lulus terus kerja di kantor akuntan, itu pasti akan memisahkan nih utang jangka panjang pun, misalnya yang tadi kredit investasi yang jangka waktunya 8 tahun, itu yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, itu akan kita adjustment, kita pindahin ke utang bank jangka pendek ke atas ini gitu. Oke, selanjutnya eh, jadi ada aset, ya, ada liability, liabilitas atau hutang sama, terus di sini ada ekuitas, ini aset tetap, di sini. Terus, nah ekuitas, ekuitas ini modal. Modal di setor yang pertama. Terus yang kedua ada eh, laba tahun berjalan atau bahasa Inggrisnya current earning, ya. Terus ada lagi laba ditahan. Laba ditahan itu namanya retained earning atau RE. Jadi teman-teman kalau ditanyain di tempat kerja gitu ya, ngerti RE nggak? Nah, itu laba ditahan, gitu ya. Jadi kan kita usaha nih, pendapatan kita itu kita catat di laba rugi. Keuntungannya itu akan ada di sini catatnya. Misalnya sekarang nih bulan Mei kita closing laporan keuangan, kita dapat laba, labanya itu akan masuk di sini, ya. Terus nanti sampai Desember. Nah, masuk tahun baru, masuk tahun yang terbaru di bulan Januari tahun 2025, RE ini akan pindah menjadi current earnings ini laba berjalan akan pindah jadi return earning, ya. Jadi laba berjalan pada tahun berikutnya akan pindah ke atas jadi RE atau return earnings. Jadi laba ditahan namanya. Nanti laba ditahan ini biasanya perusahaan kan akan RUPS nih, maksimal 6 bulan. Jadi perusahaan itu akan RUPS, maksimal itu 6 bulan setelah laporan keuangan akhir tahun, itu akan ditentukan, akan dibagikan menjadi dividen, gitu, dividen ke pemegang saham, gitu ya. Oke, nah ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya neraca tuh cuma seperti ini. Tapi kan nanti banyak tuh detail-detailnya tergantung perusahaan dan industrinya. Itu eh, bisa bisa kita cek nanti, download aja laporan-laporan yang perusahaan TBK
itu pasti ada aset, ada liability, ada ekuitas. Ini yang bagian dari neraca. Terus di bawahnya neraca itu ada namanya profit and loss, laporan laba rugi. Jadi penyajian ini yang model kanan kiri, bisa jadi liabilitasnya di bawah itu sama aja. Terus yang kedua itu ada profit and loss, ya. Profit and loss itu laporan laba rugi. Yang pertama itu pasti ada pendapatan. Pendapatan atau penjualan, nah itu sama aja. Habis pendapatan, biasanya ada apa namanya? HPP, COGS, Cost of Goods Sold, gitu ya. Jadi HPP. Jadi HPP ini adalah biaya variabel yang menempel di barang tersebut, gitu. Jadi contoh misalkan kita jualan apa ya? Jualan, saya ada barang apa ya? Misalnya eh, jam deh. Nah, ini kan jam nih. Jadi harga jam ini misalnya 5 juta gitu kan. Nah, HPP-nya itu adalah yang variabel nempel pada saat jam ini diproduksi. Jadi namanya harga pokok. Contoh misalnya biaya tenaga kerjanya yang ngerjain ini. Terus biaya bahan bakunya. Terus apalagi biaya listriknya, biaya produksinya, biaya ini pemasaran, distribusi. Jadi itu nempel di situ. Atau kalau misalnya mau makanan, jadi makanan itu misalkan kita beli nasi goreng aja deh. Nasi goreng itu harganya 20.000. Biasanya kalau makanan itu food dan minuman yang beverage maksimal tuh HPP-nya cuma 30%. Jadi harga 20.000 itu HPP-nya atau modal dasarnya itu 6.000 doang. Apa aja komponennya? Kalau nasi goreng lah kita lihat ya. Berarti pertama beras. Beras itu 1 kilo berapa harganya sekarang? 10.000 misalnya. Nah, itu satu piring nasi goreng paling cuma berapa gram kan? Let's say 100 gram lah. 100 gram berarti kan cuma 1.000 perak. Terus yang kedua, kita perlu minyak goreng. Minyak goreng berapa? Berapa apa? Misalnya 500 perak. Terus kecapnya. Nah, itu di detail-detail itu namanya COGS atau HPP. HPP gitu. Jadi pendapatan dikurangin dengan HPP, harga pokok itu jadinya gross profit gitu ya. Jadi pendapatan dikurangin HPP jadinya gross profit. Lalu nah di sini ada biaya eh, administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum. Jadi kalau yang tadi yang HPP itu dia variabel namanya. Variabel itu biayanya mengikuti mengikuti jumlah penjualannya karena nempel di produk kan. Kalau jualan 10 ya biayanya 10. Kalau jualannya 100 ya biayanya akan ngikutin gitu. Jadi biaya itu akan meningkat atau turun eh, tergantung dari jumlah barang yang terjual atau diproduksi. Nah, kalau yang golongan biaya kedua itu ada biaya administrasi dan umum, ini mostly biayanya fix. Jadi ada misalnya apa? Biaya gaji accounting, biaya gaji finance, biaya gaji ini apa? Yang di karyawan-karyawan yang ada di kantor. Itu kan penjualannya berapapun, mereka tetap bekerja dan digaji gitu kan. Ini ada biaya gaji, terus ada biaya apa? Biaya ATK, terus biaya transport misalnya ya, dan lain-lain lah gitu. Jadi beban gaji ini fix, beda dengan HPP yang variabel. Nah, nanti setelah ini totalnya ini misalkan contohnya pendapatan misalnya 1 miliar. Nah, ini pendapatan misalnya 1 miliar aja deh. 1 miliar terus COGS-nya misalnya 30%. Nah, berarti kan gross profit-nya berapa? Dikurang 700 juta ya. Nah, biaya gaji administrasi dan umum, ini yang orang-orang yang di kantor, misalnya 100 juta. Nah, ATK 10, 100 ribu lah, biaya transport 5. Nanti ini biaya-biayanya banyak kan? Total berapa? 105 juta. Ini total biaya administrasi dan umum. Jadi nanti ada apa?
net profit before interest and tax. Jadi before interest dan tax. Ini gross profit dikurang dengan biaya administrasi dan umum. Nah, nanti terus habis net profit, ini biasanya ada biaya bunga nih. Kalau kita punya utang bank, itu ada biaya bunga, interest, terus ada tax. Ini biasanya namanya earning before interest, tax, EBIT, dan depreciation gitu. Nah, terus yang ini penyusutan. Nah, gitu ya. Interestnya misalnya 20 lah. Terus pajaknya itu kan total sekarang pajak perusahaan itu kan ada 3 tuh. Yang di atas 50 miliar 22%, di bawah itu di bawah 50 miliar sampai 4,8 tuh ada fasilitas, sama yang di bawah 4,8 itu apa namanya 11%. Ya kita 22% aja deh. Misalnya ini sebentar. Ini penyusutan dulu deh 10. Jadi teksnya itu ini dikurang ini dikurang ini. Dikali 22% lah kita. 24 juta ya. Jadi total, nah ini baru net profit. Nah, net profit ini dikurang. Jadi net profitnya 440 juta. Nah, 440 juta ini akan eh, masuk di current earning sini gitu ya. Misalkan modal awal, ini kita balik ke neraca lagi ya. Modal awal perusahaan itu didirikan berapa? 1 miliar. Nah, ini karena baru berdiri masih nol. Lalu 1 miliar ini, 1 miliar ini, 1 miliar ini disetor di bank. Nah, nih kita sekarang mainan logika jurnal ya. Jadi waktu perusahaan didirikan, itu kan didirikan pakai akta perusahaan. Jadi kita ke notaris, udah ada yang pernah lihat akta perusahaan nggak? Udah ada yang tahu akta perusahaan? Jadi nanti itu penting tuh. Nih teman-teman catat aja. Teman-teman baca Undang-Undang Nomor 40, nanti di Google aja ya, tahun 2007. Itu namanya Undang-Undang Perusahaan. Jadi ketika kita mau berusaha pakai PT, kita akan dirikan perusahaan. Itu dasar hukumnya di situ. Kita akan ke notaris, lalu kita akan bilang tuh di situ ke notaris. Sekarang udah diganti, ada di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada tuh yang 2019 kemarin. Jadi kita ke notaris, lalu kita akan bikin akte perusahaan. Itu ada modal dasar dan ada modal disetor. Nah, kasus ini modal disetornya 1 miliar. Jadi nanti kan minimal ada 2 orang. Siapa nih pemegang sahamnya? Ketika modal disetor 1 miliar dicatat di perusahaan, di akta perusahaan, itu kita langsung ngejurnal tuh 1 miliar pada apa? Kan uangnya belum disetor tuh. Berarti piutang dulu, piutang pemegang saham, ya, gitu. Nah, nanti si pemegang saham ini pergi nih ke bank untuk menyetorkan eh, modalnya. Berarti jurnal dibalik tuh, piutangnya di kredit berkurang, debitnya bank. Jadi ini pindah ke atas gitu. Ini pindah 1 miliar, ya kan? Nah ini harus balance nih semuanya nih antara aset dan liabilitas. Ini harus sama, sama kan? Nggak boleh uh, selisih. Oke ya. Nah yang kedua, uh, dari uang yang ada perlu beli gedung buat kantor. Harganya berapa? 500 juta. Berarti jurnalnya gimana ketika beli gedung? Debitnya bertambah 500 juta. Ya. Nah, ini kan nggak balance nih. Nah, kreditnya, kan belinya pakai uang nih. Berkurang 500 juta. Tuh, tetap 1 miliar kan? Uang modal yang tadi 1 miliar, awalnya ada di bank, jadi sekarang ada di gedung, dan sisanya ada di bank. Gitu. Jadi, angka-angka ini
akan ke situ-situ aja gitu. Nanti misalkan, ya udah yuk kita mau produksi. Misalnya kita sekarang jualan apa? Jualan ya makanan lah gitu ya. Kita kan perlu perlu bikin ini bahan baku nih mau produksi. Yuk kita beli persediaan. Persediaan yang kita beli kita order 200 juta ya. Jadi barangnya itu senilai 200 juta masuk datang ke kantor kita. Nah, tapi kita bayarnya boleh 1 bulan kemudian. Nah, ini nggak balance kan? Berarti debitnya kita nambah persediaan karena barangnya masuk, tapi kita punya utang karena kita belum bayar gitu. Nah, jadi sekarang kita punya total aset 1,2 miliar, modal kita 1 miliar, sama hutang kita 200 juta. Posisi kekayaan kita, aset kita ada di mana aja? Saldo kita di bank ada 500 juta. Terus persediaan kita ada 200 juta gitu ya. Terus kita punya aset 500 juta. Gitu. Nah, persediaan ini nanti kita jual dengan harga misalkan 500 juta. 500 juta gitu kan. Tadi 200 juta, kita jual 500 juta. Nah, kita punya keuntungan 167 current earnings itu masuk ke sini. Nah, ini keuntungannya. Jadi persediaan kita berkurang 150 juta. Sorry, sorry. Jadi ini jurnalnya berkurang APP-nya jadi 50 juta. Terus uang kita bertambah. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ini logika jurnalnya atas bawah ada di mana posisinya harus paham. Oke? Nanti kita lanjut ke materi terus balik lagi ke sini gitu. Biar tahu posisi-posisi ininya jurnalnya. Jadi sebagai anak accounting itu setiap kita mau ngeluarin uang atau terima uang, pemikiran kita langsung ke jurnal tuh. Wah, ini mau beli jajan gitu kan. Wah, ini jurnalnya apa nih? Uang cash kita di kredit ya, kayak gitu kan. Debitnya apa? Biaya konsumsi. Oke ya, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi di pengelolaan modal kerja. Sip. Oke. Jadi ini pengelolaan modal kerja. Jadi pengelolaan modal kerja ini adalah dana yang diperlukan atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti beli bahan baku, pembayaran upah, pembayaran hutang, sama kebutuhan operasional lainnya. Tadi ingat tuh ya, kan tadi ada tuh di laba rugi itu ada biaya gaji, ada biaya apa tadi tuh ATK gitu ya, terus biaya transportasi, terus ada biaya hutang ke supplier. Nah itu sejumlah dana yang diperlukan oleh perusahaan tuh itu namanya modal kerja. Jadi perusahaan itu didirikan awalnya ya memang ada modal dasarnya kan. Nah, ketika ini berjalan, biasanya by project atau udah ada cycle untuk ininya, cycle untuk operasionalnya itu akan diketahui, wah jumlah modal kita berapa nih yang diperlukan sama perusahaan. Jadi eh, konsepnya ini ada 3 konsep untuk modal kerja. Yang pertama modal kerja kuantitatif, ya, modal kerja kualitatif, dan modal kerja eh, fungsional gitu ya. Jadi kalau teori sih nanti baca-baca sendiri aja ya, baca-baca sendiri, browsing-browsing sendiri gitu. Eh, Kalau kuantitatif ini modal kerja sejumlah aktiva lancar. Ingat nggak? Aktiva lancar tuh ada di mana? Posisinya yang tadi tuh. Jadi aset ada aset lancar, ada kas, bank, piutang, persediaan. Nah, modal kerja kuantitatif itu modal kerja sejumlah nilai yang ada di aktiva lancar tadi, gitu. Jumlah uang yang kita perlukan itu untuk membiayai operasi perusahaan itu sejumlah yang ada di aktiva lancar. Terus kalau yang modal kerja kualitatif itu modal kerja yang net. Jadi aktiva lancar dikurangi dengan hutang jangka pendek.
Ya, tadi ingat ya di neraca tuh ada aktiva lancar, ada hutang jangka pendek yang isinya hutang usaha atau hutang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Jadi jumlah aktiva lancar dikurangin hutang itu sama dengan modal kerja kualitatif. Yang ketiga, modal kerja fungsional, ini dana yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan laba gitu. Jadi tadi itu kan labanya 167 juta tuh. Untuk menghasilkan itu berapa sih total yang diperlukan oleh perusahaan gitu. Jadi biasanya ini sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Nanti ada rumusnya. Contoh ya, yang modal kerja kuantitatif, yang seluruh aktiva lancar, yang tadi tuh ada kas, ada bank, piutang, persediaan, investasi. Jadi ketika kalian lihat tabel ini, otak kita langsung tahu tuh posisi di neraca ada di mana gitu ya. Ada di sebelah kanan atas tadi tuh. Jadi ada aset, aset lancar. Jadi aset aktiva itu sama aja. Ada kas ya kan tadi kan, ada bank, ada piutang, persediaan, ada investasi. Jadi yang disebut modal kerja kuantitatif kalau perusahaan kasnya 10 juta, banknya 25 juta, piutangnya 20 juta, persediaannya ada 15 juta, investasi 5 juta. Totalnya bisa dibilang modal kerja kuantitatifnya 75 juta. Oke. Terus yang disebut modal kerja kualitatif, yang tadi tuh jumlah aktiva lancar yang ada di sebelah kanan tadi itu 80 juta, lalu hutang lancar ada 25 juta. Jadi total modal kerjanya aktiva lancar dikurangi sama jumlah hutang lancar. Jadi 55 juta. Yang terakhir modal kerja fungsional itu jadi ada kas, ada bank, ada piutang sebesar harga HPP. Jadi tadi kan ada kas, ada bank, ada piutang. Nah, piutang ini kan kalau yang dicatat kan sejumlah penjualannya. Contohnya tadi misalnya kita jualannya berapa tuh? 200 juta. Yang dicatat kan 200 juta. Kalau yang untuk menghitung modal kerja fungsional, yang dicatat itu sejumlah HPP-nya aja. Berapa sih modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan piutang sebesar itu. Jadi yang dicatat HPP-nya. Terus yang terakhir tuh penyusutan. Kenapa penyusutan di ini penyusutan itu dimasukkan ke sini gitu ya. Nah sebelumnya mungkin saya mau tanya ya, ada yang ngerti nggak apa itu bedanya amortisasi sama depresiasi? Nah ini kan sama-sama penyusutan. Coba ada yang paham nggak? Nanti ada istilah amortisasi, ada istilah depresiasi. Coba dinyalain mic-nya kalau ada yang paham. Kalau nggak ada, bilang belum paham Pak gitu. Ada nggak? Ini ada mahasiswanya nggak ada suaranya? Amortisasi itu aset. Amortisasi itu aset, depresiasi apa? Aset yang tidak berwujud. Kalau depresiasi itu aset yang kalau kalau Iya. Oke, sip, bener. Jadi amortisasi itu penyusutan. Jadi sama-sama penyusutan, tapi aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud tuh nama lainnya intangible asset. Nah, kalau yang depresiasi itu aset berwujud. Penyusutan ini teman-teman udah pada ngerti semua kan nih? Jadi penyusutan itu apa gitu ya? Eh, Kalau belum ngerti, coba saya apa? Jelasin. Jadi penyusutan itu kita ngomong yang depresiasi aja dulu, yang barang. Eh, jadi barang-barang yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, itu akan kita catat sebagai aset. Nah ini kebijakannya biasanya dari perusahaan sih, dinilai berapa gitu ya. Misal di atas 1 juta dan lebih dari 1 tahun, itu langsung kita catat sebagai aset. Filosofinya seperti ini. Contoh misalkan kita beli laptop gitu ya, kita beli MacBook harganya 24 juta. Jadi di bulan Mei ini gitu ya, sekarang bulan Juni ya. Jadi bulan Juni ini kita beli MacBook 24 juta. Nah si MacBook itu masa manfaatnya itu kan lebih dari 1 tahun gitu. Ini prinsip fairness aja. Jadi di sistem pencatatan akuntansi 24 juta itu nggak langsung kita biayakan di bulan Juni ini karena jadi nggak fair.
kan ini kita memanfaatkan MacBook kita kan dalam waktu 4 tahun ke depan, tapi kok dibiayakannya di bulan ini, bisa jadi rugi. Apalagi kayak tadi beli kantor 500 juta, kalau nggak disusutin langsung kita biayain tuh 500 juta di bulan ini, langsung rugi kan, gitu. Jadi penyusutan itu ada macam-macam. Yang pertama, penyusutan bangunan. Bangunan ini penyusutannya ada dua ya, ada yang permanen, ada yang semi permanen. Kalau permanen itu 20 tahun, kalau semi permanen 10 tahun. Yang tadi kita beli kantor 500 juta, berarti penyusutannya itu 500 juta dibagi 20 tahun atau 25 juta per tahun. Nah, sebulannya 25 juta dibagi 12, sekitar 2.300.000. Nanti setiap bulan tuh ada tuh biaya penyusutan 2.300.000. Nanti setelah 20 tahun, nilai asetnya itu akan hilang atau nol. Yang MacBook juga sama. Tadi kan yang pertama bangunan, yang kedua aset. Aset tetap itu ada golongan-golongannya. Ada golongan satu, itu kalau saya lebih suka ini ya. Jadi kan biasanya tuh itu berdasarkan aturan manajemen aja ya. Bisa 4 atau 5 tahun. Tapi kalau di undang-undang pajak itu 4 tahun golongan satu. Nah, kalau saya prefer pakai yang sesuai dengan undang-undang pajak biar nggak ada koreksi fiskal ketika akhir tahun. Jadi golongan satu itu disusutkan selama 4 tahun. Golongan dua disusutkan selama berapa tahun? Ada yang tahu? 7. 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi yang golongan satu itu kayak komputer, PC, laptop, handphone gitu ya. Terus printer, itu 4 tahun. Kayak tadi MacBook 24 juta, berarti 24 dibagi 4, itu 6 juta, sebulannya itu 6 dibagi 12, 500.000. Jadi setiap bulan ada biaya penyusutan 500.000 gitu. Nah, kalau kalau yang 8 tahun golongan 2, contohnya apa? Brankas yang terbuat dari besi baja gitu ya, mobil gitu. Nah, itu yang 8 tahun. Jadi penyusutan ini dia akan menjadi biaya setiap bulannya secara didepresiasi tuh, dicicil. Jadi setelah 4 tahun nilai bukunya akan nol. Nah, penyusutan ini dia jadi biaya tapi nggak ngurangin cash. Kita kan udah ngeluarin cash di awal tuh 24 juta itu. Tapi pembebanan biayanya bukan 24 juta di bulan pada saat uang ini keluar, tapi dicicil setiap bulan sampai dengan masa manfaatnya. Nah, ketika cicilan ini nggak ada cash-nya. Makanya dianggap di metode modal kerja fungsional ini, cash-nya stay di perusahaan gitu. Jadi dimasukin aja. Penyusutan gedung sampai penyusutan mesin itu kan nggak ada cash nih, nggak ada uang kas yang keluar, tapi secara biaya ada. Jadi uang kas itu ada sebenarnya di perusahaan. Nah, ini jadi jumlah modal kerjanya 70 juta gitu. Gitu ya. Terus selanjutnya jenis modal kerja, ini ada modal kerja permanen atau tetap gitu ya, modal kerja yang terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang kedua, ada modal kerja variabel. Variabel ini jumlahnya tadi ingat ya, kan yang permanen itu fix. Dia akan diperlukan terus. Yang kedua ini modal kerja variabel atau naik turun sesuai dengan kebutuhan usaha. Jadi namanya kita biasanya berusaha itu tiba-tiba dapat orderan banyak gitu, tiba-tiba dapat project. Nah, itu modalnya bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi modal kerja yang permanen itu dibagi dua. Yang pertama modal kerja primer atau primary working capital, jumlah kerja modal kerja minimum yang harus ada di perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. Jadi jumlah modal kerja, uangnya itu harus selalu ada di perusahaan agar tetap bisa beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, jumlah modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas produksi normalnya. Ya, tadi ada modal kerja permanen dibagi dua, primer sama normal, dan yang modal kerja variabel ini ada tiga. Modal kerja musiman, jadi seasonal, dia berubah-berubah karena fluktuasi musim. Terus ada cyclical, cyclical ini berubah-berubahnya biasanya karena
situasi konjungtur. Konjungtur itu fluktuasi atau situasi yang terjadi karena adanya perubahan kondisi perekonomian. Dan yang terakhir modal kerja darurat, emergency working capital. Ini biasanya karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya yang terjadi di luar kemampuan perusahaan gitu ya. Jadi contoh misalnya modal kerja musiman itu kayak pabrik gula gitu. Ketika musim panen tebu, itu dia akan perlu uang lebih banyak tuh untuk beli bahan baku ke petani-petani. Nanti kalau sudah nggak musim panen, itu akan nggak perlu modal lagi kayak gitu. Terus bentar, oh ini gambarnya nggak, oh hilang ya. Sebentar ini gambarnya hilang. Modal kerja ini. Nah, bentar ya, gambarnya kok nggak masuk. Gambar saya upload dulu deh, bentar. Nah, ini ya. Jadi jenis modal kerja itu bisa digambarkan seperti ini. Benar. Jadi modal kerja primer ini akan tetap dan akan meningkat seiring waktu. Modal kerja normal juga sama. Nah, musiman ini kadang nanti naik, nanti turun gitu ya, siklus juga. Nah, kalau yang darurat itu langsung bisa tinggi lonjakannya. Ya. Nah, sekarang kita belajar namanya kebijaksanaan modal kerja. Jadi kebijakan kita untuk menentukan berapa sih modal kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, kita sebagai manajer atau sebagai leader di bidang keuangan di satu perusahaan, ini kita harus menentukan strategi yang tepat dan pas mana yang harus kita ambil. Karena kalau kebanyakan uang itu juga nggak baik, kebanyakan uang. Ini kan perusahaan itu kan uangnya kan sumbernya dari dua kan. Yang pertama dari modalnya itu dari setoran pemegang saham, atau yang kedua modalnya itu dari pinjaman bank gitu. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan uang, apalagi itu kebanyakan dari hutang bank, itu nanti bunganya akan kegedean. Kalau kurang, nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan produksi. Makanya di sini modal kerja itu ada tiga nih kebijakan yang kita akan pelajari. Yang pertama, kebijakan konservatif. Konservatif itu hati-hati gitu, hati-hati. Terus yang kedua moderat atau pertengahan, yang ketiga agresif. Nah, di dunia keuangan, di dunia apapun, ini ada teorinya. Kalau kita hati-hati, itu return-nya atau tingkat keuntungannya pasti akan lebih kecil, ya. Kalau moderat ya so and so gitu kan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Atau kalau kita agresif, tentunya keuntungan kita akan lebih besar, tapi konsekuensi atau rasio resiko kita untuk rugi juga semakin besar gitu. Jadi ini kita perlu ada eh, kebijakan mana yang paling pas untuk diambil. Jadi yang pertama kebijakan konservatif. Sebentar ya, ini kok pada hilang gambarnya? Saya buka yang PDF aja. Saya buka yang PDF. Sebentar, ini udah ada nih. Oh, gitu. Zoom, stop share. Nah, ini ya, udah kelihatan ya.
Jadi, bentar. Nah ini kebijakan yang konservatif. Kebijakan konservatif itu eh, yang pertama rencana pemenuhan kebutuhan dana konservatif merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih menggunakan sumber dana jangka pendek dibandingkan menggunakan sumber dana jangka dana jangka pendek dibandingkan sumber dana jangka panjang. Jadi dia menggunakan dana yang ini salah, nanti saya perbaiki ya. Terus dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi oleh sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian lagi dipenuhi dengan jangka pendek. Jadi ini hati-hati gitu, setengah-setengah lah. Yang permodalan kebutuhan permodalannya itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kalau yang eh, moderat, prinsipnya matching prinsipal yang menyatakan bahwa jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan. Jadi kalau kita perlu modal jangka pendek, ya kita pakai yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, berarti kita pakai yang jangka panjang. Kalau yang agresif, nah ini yang agak apa? eh, Istilahnya beresiko dan kita perlu ambil keputusan di saat-saat tertentu kita bisa pakai kebijakan ini gitu. Jadi konservatif itu malah eh, pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Jadi proyek-proyek jangka panjang yang uangnya nanti akan kita terima dalam jangka waktu lama itu dipakai sama modal-modal jangka pendek. Modal jangka pendek itu yang 1 tahun jatuh tempo segala macam. Ini sangat spekulatif, tapi kalau kita pinter ngelolanya itu bisa jalan. Nah kalau di realita kita di dunia bisnis itu biasanya yang penting kalau saya perusahaan-perusahaan saya itu harus liquid. Jadi perusahaan-perusahaan saya itu artinya liquid, yang pertama punya uang cash, jadi punya dana yang banyak untuk operasional, untuk modal kerja, atau yang kedua punya fasilitas bank. Nah, yang akan kita prioritaskan kita pakai adalah dana kita sendiri atau uang cash. Setelah itu baru fasilitas bank. Fasilitas bank itu biasanya kita minta fasilitas-fasilitas yang ada plafon gitu ya. Jadi plafon itu kalau kita perlu namanya KRK kalau di kartu kredit rekening koran. Jadi kalau kita perlu kita akan pakai, kita ambil, atau kalau misalnya kita nggak perlu, ya sudah kita kita diemin aja dan kita nggak kena bunga gitu. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Kalau yang agresif, kalau di situasi tertentu kita nggak punya sumber modal jangka panjang, hanya tersedia jangka pendek, ya sudah kita pakai dulu, tapi kita benar-benar harus tepat perhitungannya pada saat jatuh tempo pendanaan kita tersebut, kita pastikan bisa mengembalikan dana yang kita pakai. Nah ini kalau misalnya itu kita ragu-ragu, better nggak usah. Nah kalau nggak usah berarti kan kita lost opportunity gitu ya, kehilangan kesempatan untuk dapat pendapatan. Oke, ini ada contohnya. Contoh menentukan kebijakan yang tepat untuk perusahaan. Eh, ini nanti kan di-share ya, bisa dibaca sendiri. Jadi kita diminta mana kebijakan mana yang yang apa yang paling optimal untuk kita ambil. Jadi ini ada indikator-indikator yang diketahui. Misalnya tahun depan nih ya penjualan akan meningkat jadi 200 juta. Terus rasio hutang kita meningkat jadi 50%, nilai aktiva tetap sekarang 80 juta, tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang ini 12% PA. Nah, PA itu per annum atau per tahun. Jadi kalau kita nanti ketemu-ketemu, oh ini 12% tingkat bunga PA itu bunga per tahun gitu ya. Kalau per bulannya dibagi 12. Lalu perusahaan menganalisa dari tiga alternatif kebijakan dengan indikator kalau yang konservatif aktiva lancar 60%, moderat itu 50%, agresif 40%. Jadi sebaiknya mana yang ROE-nya atau return on equity-nya paling besar dengan earning before interest tax-nya itu 10% dan pajaknya 25%. Nah, ini udah saya bikin. Jadi kita buat
aktiva tetapnya 80 juta, aktiva lancarnya 120, jadi total aktivanya dibagi ya. Jadi tetap dibagi aktiva lancar, total aktivanya dapat masing-masing untuk yang konservatif, moderat, atau agresif. Lalu total hutangnya tadi kan rasionya 50%. Dari total aktiva, hutang kita pakai 100 juta, berarti artinya modal sendirinya, total aktiva dikurangin hutang, 100 juta, 90, dan 80. Nah, earning before interest tax-nya ini 10% dari penjualan. Penjualan yang diharapkan kan 200 juta kan. Berarti keuntungan sebelum pajaknya itu 20 juta. Bunganya 12% dari total modal dari hutang bank. Jadi 12 juta, 10 juta nih ya yang hutang hutang bank, dan 9,6 juta. Earning before tax-nya 20 juta dikurang 12, ini dikurang jadi 8 juta. Pajaknya 25% dari ini dari earning before tax. Jadi 2 juta, 2,3 dan 2,6. Earning after tax-nya 8 juta dikurang 2 juta. Jadi kalau yang konservatif kita dapat keuntungan 6 juta, moderate 6,9 juta, dan agresif 7,8 juta. Nah, yang paling tinggi ROE-nya, jadi earning dibagi sama eh, equity modal kita 100 juta, itu yang paling tinggi adalah agresif. Udah pasti, karena kan tadi itu, semakin tinggi resiko, semakin besar keuntungannya. Tapi ROE-nya paling besar nih, agresif. Nah, tapi jumlah aktiva lancarnya itu rendah. Aktiva lancarnya cuma 80 juta. Aktiva lancar, ingat, aktiva lancar itu dipakai oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Jadi semakin rendah aktiva lancar, itu perusahaan jadi semakin tidak liquid, current ratio-nya jadi rendah. Dia beresiko untuk apa? Karena uangnya dipakai buat modal gitu ya, jadi dia beresiko kekurangan uang untuk membiayai operasionalnya gitu. Jadi, nah ini nanti tinggal kita hitung lagi sebenarnya kan, rendah tapi cukup nggak buat memenuhi kebutuhannya gitu ya, kebutuhan operasional perusahaannya. Kalau emang cukup, ya udah kita gas, nah, makanya yang agresif yuk kita langsung modalin, kita jalanin gitu. Tapi kalau kita mau eh, hati-hati banget ya, cuma dapat 6%. Tapi kita aman, kita punya aktiva lancar, uang kita banyak di rekening 120 juta gitu. Gitu ya. Oke. Terus lanjut. Jadi selanjutnya kita akan pelajari cara menentukan kebutuhan modal kerja. Jadi ini ilmu yang penting karena kita berapa sih nilai kebutuhan modal kerja yang sebenarnya kita perlukan gitu ya. Jadi untuk menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja, kita gunakan beberapa metode. Jadi ada dua nih metodenya. Satu metode keterikatan dana. Jadi metode keterikatan dana tuh dari ini uang kita nih, perusahaan ada uang cash, terus dipakai buat beli persediaan, dipakai buat produksi, dipakai buat penjualan, sampai nanti ditagih lagi jadi cash, balik ke cash. Itu berapa lama tuh perputarannya? Itu metode keterikatan namanya. Terus kalau metode perputaran modal kerja, ini dalam satu cycle tertentu, berapa banyak modal kerja yang diperlukan. Ini ada beberapa pengertian yang dari ini. Ada dari Kasmir, Bambang Rianto, sama S. Munawir ya. Nah, ini langsung dicontoh aja. Contoh metode keterikatan dana. Jadi, satu perusahaan XYZ memiliki rencana produksi 1.200 unit barang jadi per hari. Nah, untuk membuat satu unit barang diperlukan 1,5 kilogram bahan baku dengan harga 2.000 per kilogram. Jadi dia mau produksi 1.200 unit barang. Diperlukannya 1,5 kilogram bahan baku dengan harganya 2.000 kilogram. Jadi 1.200 itu berapa kita perlu modalnya, nanti kita hitung. Lalu bahan baku tersebut rata-rata disimpan dulu nih di gudang 7 hari sebelum masuk proses produksi. Setelah itu akan masuk proses produksi 3 hari. Setelah selesai produksi, masuk lagi ke gudang sebelum terjual itu rata-rata 10 hari. Jadi rata-rata piutang tertagih selama setelah jualan nggak langsung dibayar, tapi 30 hari kemudian baru dapat uang gitu. Nah, diketahui lagi upah langsung per unit barang 2.500.
biaya lainnya nih ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi umum, dan biaya lain. Kas minimal ditentukan perusahaan harus ada 10 juta. Jadi cara hitungnya, yang pertama dari soal di atas kita tahu nih periode keterkaitan modalnya berapa, 50 hari. Dapat dari mana? Jadi dari kita beli bahan baku disimpan di gudang 7 hari, produksi 3 hari, 10 hari, lalu barang di gudang sebelum terjual 10 hari lagi, 20 hari, lalu setelah dijual kita baru dapat uang 30 hari kemudian. Jadi uang kita balik lagi ke uang kita itu perlu waktu berapa? 50 hari gitu. Jadi dari uang dibeliin bahan baku, diproduksi sampai dijualan, sampai balik lagi penjualan yang masuk itu total 50 hari. Jadi kita perlu hitung berapa sekarang kebutuhan modal kerjanya. Nah, ini kan sehari kan kita produksi 1.200 unit barang dikali 1,5 kilogram per barang dikali harga 2.000. Nah, buat modal kerjanya aja kita perlu 3.600.000. Lalu buat upah langsungnya, ingat tuh yang HPP yang nempel ke produksi itu satu unitnya 2.500. Jadi kita perlu 3 juta. Lalu biaya-biayanya, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, biaya lainnya ini masing-masing tadi seperti yang diketahui gitu. Jadi total kebutuhan kas per harinya 8 juta, 7.800.000 ya. Sehingga jumlah modal kerjanya periode terikatnya modal kerja tadi berapa? 50 hari dikali jumlah modal per harinya 7,8 juta plus kas minimalnya 100 juta. Jadi modal yang diperlukan untuk produksi 1.200 barang per hari itu adalah 400 juta rupiah gitu. Oke, gampang ini mah. Terus yang kedua, tadi kan yang keterikatan dana, yang kedua contoh soal metode perputaran modal. Jadi ini ada neraca 2 tahun terakhir ya, kas, piutang, sama nih yang tadi saya di Excel tuh. Ini kan aktiva lancar nih, kas, piutang, persediaan ya. Total aktiva lancarnya gini ini jumlahin, lalu ini aktiva tetapnya. Lalu ini ada hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. Lalu ada modalnya ini berapa, 4.975. Nah, ini ada penjualan 24.000, HPP-nya 17.000, laba kotor atau gross profit 7.000, biaya operation 2.500. Nah, ini bunganya laba sudah pajak 2.100. Nah, sekarang kita hitung perputaran modal kerjanya berapa. Perputaran kasnya itu adalah penjualan, tadi penjualannya 24.000 dibagi rata-rata kas. Rata-rata kas itu diambil dari, ini kan uang kas nih, 185 ditambah 215 dibagi 2. Jadi 400, 185 tambah 215 ini 400 dibagi 2, jadi rata-rata kas 2 tahun itu 200. Jadi 24.000 dibagi 200, 120 kali. Jadi perputaran modal yang ada di kita untuk menghasilkan penjualan itu bisa 120 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, perputaran piutangnya itu penjualan 24.000 dibagi rata-rata piutang. Sama, rata-rata piutang nih 770 tambah 830 sama dengan 800. Jadi 30 kali piutang itu berputar selama 1 tahun. Nah, perputaran penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nih persediaannya ya, 1.920 dibagi 2, 960, jadi 25 kali penjualan itu bisa berputar untuk menghasilkan penjualan, persediaan itu bisa berputar 25 kali ngorder lah, bisa untuk menghasilkan penjualan 24.000. Nah, sekarang selanjutnya hitung periode terikatnya modal. Periode terikatnya modal kalau kas 360 hari dibagi 120 ya. Ini kan 120 kali kan. Jadi modalnya itu cuma cukup untuk 3 hari. Piutang dibagi 30 buat 12 hari, persediaan 14 hari, jadi 29,4 hari. Sehingga periode terikatnya semua elemen modal kerja adalah 29,4 hari. Atau perputaran elemen modal kerja sebesar 360 dibagi 29,4 kali, 12,24 kali. Jadi kalau di tahun besoknya diperkirakan penjualan jadi 30 miliar, berapa modal kerja yang diperlukan? Nah, penjualan proyeksi dibagi perputaran modal kerja 12,24, jadi perlu modal 2,450 miliar gitu ya. Nah, oke. Itu udah cukup banyak. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Jadi ini kira-kira
yang mengelola itu aja, mengelola permodalan kayak gitu. Nanti ini ya saya share ke Bu Esti. Jadi kalau mau ditanya, eh, silakan. Ini biasanya apalagi kalau kita kerja di industri yang manufacture gitu kan, itu kadang-kadang kita perlu pinter-pinter untuk memutuskan. Contoh kayak saya kan ada yang pabrik makanan untuk baby food gitu kan. Akhir tahun lalu dapat nih tender untuk masuk supply ke project stunting. Nah itu tiba-tiba, Pak ini kita kasih orderan 20 miliar, oke nggak? Nah oke enggaknya itu ya kita harus ngitung modalnya gitu kan. Modalnya berapa, kapasitas produksinya berapa lama, bisa nggak kita penuhi, kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, misalnya, wah modalnya kurang nih, ya sudah kita harus ajukan ke bank kan, atau kita cari investor lah untuk memenuhi permodalan. Terus udah dapat modalnya, nah kita lihat kapasitas produksi kita, bisa nggak? Berapa lama mereka minta waktu pemenuhan untuk suplai barangnya gitu ya. Kalau misalkan ternyata, oh ini dalam waktu 2 minggu, wah nggak bisa lah, 20 miliar tuh perlunya 2 bulan Pak, karena mesin kita nggak cukup gitu. Nah kalau mesin kita udah cukup, modal udah ada gitu kan, itu ya sudah kita ambil aja. Nah biasanya modal ini yang agak inilah agak struggling gitu ketika kita dapat orderan, terus tiba-tiba, wah ini biasanya kita modal perputaran yang udah ada cukup, tapi pas nambah itu kita harus cari lagi gitu. Itu yang baru tadi kita pertimbangkan. Oh ini ada nih yang short term, tapi ini bayarnya kapan nih? Bayarnya bisa 8 bulan. Oh berarti kita cari yang sama gitu. Kalau misalnya ternyata kita ada yang jatuh tempo modalnya di 6 bulan ke depan, ini kan ada selisih gitu, 6 ke 8 bulan. Ya kita harus cari lagi di 6 bulan gimana caranya untuk bisa sampai ke 8 bulan. Nah itu manajemennya biasanya mutus-mutusin yang kayak gitu aja. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang tanya kayaknya kita cukupkan aja dulu kali gitu ya. Nanti ketemu lagi minggu depan. Atau kalau ada yang mau tanya, monggo saya kasih waktu sebentar. Oke, karena nggak ada suara, kayaknya udah ini ya, sudah mengerti semuanya. Nanti materinya saya share ke Bu Esti ya. Sudah, Pak. Eh, Sudah, Pak. Sudah ya, jadi baca-baca aja. Kalau mau referensi Ya, lebih Pak. lengkap, kalau sekarang kan gampang tuh, tinggal browsing aja ada di SlideShare atau di YouTube juga banyak tuh dosen-dosen yang upload pembelajarannya gitu kan. Kalau zaman saya dulu harus nyari buku tuh, dari buku ke Kuitang, ke Senen gitu. Sekarang udah enak ya belajarnya. Oke, kita ini dulu ya, kita absen. Saya screenshot dulu ya buat laporan ke Bu Esti. Jadi ini ada 10 orang ya yang ikut ya. Oke, sudah. Ya 10 orang kan? Rizky Bagus, Bernard Situmeang, Rindu Tambunan, Ratna Tambunan, terus Cynthia, Angel, 1, 2, 3, 4. Cynthia dan Angel ya, 6. Marcella, Nazria Hasanah, Loli Sihaan, Erwin Syah, Simanjuntak. 10 orang ya, 3 orang yang nggak masuk ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah kita cukupkan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.